Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya. Dan kali ini alhamdulillah konten yang sangat spesial karena bersama teman saya. Ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dan sangat penting dan terkhusus. Konten ini untuk BMI Korea Selatan atau pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Karena tema kali ini adalah tema bagaimana cara membuat SIM di negara Korea Selatan. Nah, ini saya kedatangan narasumbernya, nanti berkenalan langsung dan nanti beliau akan memaparkan dari awal sampai akhir bagaimana cara pembuatan SIM di Korea Selatan itu. Oke, silahkan langsung saja, nggak panjang lebar, kita akan berkenalan. Oke. Monggo Mas, Ya, ini dengan siapa ini Mas? Perkenalkan, nama saya Mas Purwanto ya, saya berasal dari Blitar dan di Korea ini saya berada di Daegu, khususnya di wilayah Seongso Mas. Oh ya wilayah Seongso, Daegu ya. Seongso, Daegu ya Mas. Ini untuk pembuatan SIM ya Mas, ini ya, pembuatan SIM di Korea. Untuk yang pemula, maksudnya yang belum punya SIM di Indonesia, mulai di Korea itu bisa untuk pergi langsung dengan mandiri ya Mas ya, dengan mandiri ke tempat namanya, kalau di sekitar wilayah Korea masing-masing. Kalau di Daegu itu ada di sekitar Jilgok, Daegu, Unjunmyeon, Seomjang, bisa cari di KakaoTalk, nanti alamatnya langsung bisa keluar, teman-teman bisa menuju ke sana. Untuk jam buka bisa lihat di KakaoTalk-nya. Kalau di Daegu buka di hari biasa Mas, Senin sampai Jumat, dari jam kerjanya jam 9 sampai jam 6 sore. 9 sampai jam 6 sore. Iya. Dan hari Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur Mas. Itu kalau Indonesia seperti kantornya seperti kantor ya kayak Polres pembuatan SIM gitu ya. Iya. Kalau di Indo kan mungkin di Polres namanya, Polres bisa SKCK dari SIM, dari lain-lain. Kalau di Korea yang ini khusus untuk SIM aja Mas. Oh begitu. Jadi untuk SIM itu bisa dari skuter, dari wangcungki, dari sepeda motor atau bisa dari naik ke mobil. Untuk mobil itu pun nanti ada dua, bisa ke mobil yang khusus untuk transmisi manual, itu beda. Kalau untuk yang matic itu beda lagi Mas. Oh begitu ya. Berarti ya seperti Indonesia ya, SIM A, C, B1, B2 gitu ya. Seperti itu Mas. Cuma kelebihannya misalkan ambil yang untuk transmisi otomatis itu yang Iljong Botong ya, itu misalkan kita lulus bisa untuk memegang mobil matic. Andai kan kita ambil Iljong Botong itu yang untuk transmisi matic ya Mas. Matic misalkan kita pegang yang transmisi otomatis, misalkan ada pemeriksaan di jalan ataupun kita mengalami kendala di jalan berhubungan dengan polisi, nanti diperiksa SIM, itu bisa jadi masalah Mas. Oh begitu. Nah ini itu kan tadi soal kantornya ya. Nah, sekarang syarat-syaratnya apa saja sih yang kita perlukan? Syarat utama ya. Untuk syarat utama itu bisa dilihat ada aplikasi ya. Mungkin ya udah banyak yang tahu tapi juga yang belum Mas. Bisa download di aplikasi namanya ini Unjunmyeon Plus. Nah, nanti di situ tuh ada Mas. Ini urutan pembuatan ya. Dari pertama ini Engsijon. Ini kan Gyotong Anjon Gyoyuk. Jadi untuk yang baru datang pertama itu harus ada Gyoyuk Mas. Anjon Gyoyuk ya, mengenai keselamatan di jalan raya. Ini harus wajib Mas. Ini pertama. Itu kalau diartikan Indonesia apa itu? Ini artinya ya kan. Ini Engsijon Gyotong Anjon Gyoyuk. Jadi kita daftar formulir untuk mengikuti pendidikan keselamatan di jalan Mas. Begitu. Nah ini kalau di Daegu satu harinya itu 2 kali Mas. Jadi misalkan teman-teman mungkin yang mau ke Daegu ya, wilayah Daegu khususnya, kalau yang tempat lain kurang tahu Mas ya. Kalau Daegu itu dalam satu hari ada 2 kali waktu. Untuk pagi setengah 9, kalau untuk jam siang setengah 2 Mas. Jadi untuk pemula mending sebelum setengah 9 itu datang. Jadi ikuti Anjon Gyoyuk selama 1 jam. Ini cuma kita suruh duduk lihat video aja Mas, nggak ada pemberitahuan dari
apa pembimbing langsung nggak ada. Kita intinya suruh fokus lihat video, nanti edukasinya di video itu. Gitu isinya cuma tentang keselamatan di jalan, misalkan mengalami kecelakaan di jalan, caranya seperti apa, berjalan di jalan tol, tentang rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Itu untuk yang kedua. Setelah itu nanti Shinji Komsa. Nah, Shinji Komsa ini periksa mata, Mas. Nanti kan setelah dapat Anjun Gayuk, dapat selembaran itu formulir bahwa sudah mengikuti edukasi itu tadi, baru masuk ke gedung sebelahnya itu mengisi formulir lagi untuk tes mata, Mas. Yang diperlukan cuma KTP saja, Mas. KTP ID card, ya, ID card saja Korea. Setelah itu mengisi formulir lagi ke Shinji Komsa. Ini mengisi formulir, ID card, terus alamat Korea, nomor telepon. Nah, nanti untuk biayanya ini 10.000, Mas. 10.000 untuk biaya pemeriksaan mata ya. Pemeriksaan mata ini 10.000. Nah, nanti di formulir itu butuh 3 foto, Mas. Untuk foto bawah dari rumah itu bisa, ukurannya 3,5 kali 4,5. Iya, 3,5. Foto di tempat pun juga bisa. Untuk foto itu biaya 10.000, dapat 6 lembar. Oh, begitu ya. Di sana juga menyediakan Mas, jasa foto sama sekalian. Kalau untuk tes mata cuma formalitas saja, Mas. Jadi kayak kita medical di Indonesia dulu kan, untuk mata sebelah ini angka berapa, seperti itu aja. Berarti ada sih keterangan untuk buta huruf, tapi itu nggak terlalu tidak pertanyakan. Kita bisa contreng-contreng aja. Nah, setelah sesi kedua selesai, kita berikutnya ke Hagwa Chopsu. Hagwa Chopsu itu pengajuan formulir untuk ujian Pilgisium, ujian tulis, Mas. Pertama ujian tulis dulu kan. Ya, setelah tadi pertama Anjun Gayuk selesai, terus Komsa untuk mata selesai, sekalian nempelin foto, kita pengajuan ke ujian tulis. Nah, ujian tulis ini pengajuan nanti ambil nomor antrian. Jalur itu bisa sesuai antrian. Nah, ini untuk ini cuma 10.000, Mas, biaya. 10.000. Berarti serba 10.000 ya. 10.000 setiap satu satu tempat. Satu momen 10.000. Tapi cuma 3 kali, Mas. 3, 4, bisa 5 kali lah. Misalkan kalau jadi kemungkinan bisa 70.000-an lah. Misalkan proses pembuatannya ini lulus semua lancar, bisa 70.000. Nah, kalau udah daftar ke Hagwa Chopsu, kita mengikuti Hagwa Shihomnya, Mas. Nah, tahap keempat tahap ujiannya ini. Nah, tahap ujian ini Hagwa Shihom. Nah, ini ujiannya itu ada 40 soal. Nanti teman-teman bisa di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Materinya belajar diambil dari situ semua. Soal dan jawaban itu sama. Kita harus rajin-rajin belajar lah intinya, Mas. Itu 40 soal itu komputer atau ya sistem komputer, Mas. Kayak CBT lah. Ya, kayak CBT. Jadi kita masuk setelah pengajuan formulir untuk daftar tadi, kita masuk, nanti HP harus dimatikan, tidak boleh bawa jam tangan yang nyambung sama HP, semua itu harus ditinggal, Mas. Masuk dengan tangan kosong, cuma bawa selembaran aplikasi pendaftaran tadi aja. Terus untuk waktu 40 menit dengan 40 soal. 40 dengan 40 soal. 40 menit dengan 40 soal. Iya. Berarti satu soalnya 1 menit lah. 1 menit lah. Iya. Wah, itu bisa dicoba. Kalau saya sendiri belum lulus, Mas. Sampai 6 sampai 7 kali saya Hagwa Shihom belum sampai lulus. Jenengan pas tahap ini? Iya, masih di tahap Hagwa Shihom. Tahap 4 belum lulus. Belum lulus. Misalkan seperti saya belum lulus. 1 kali ujian pertama belum lulus. Nah, nanti untuk pertemuan kedua kan langsung ujian tuh, Mas. Kalau langsung ujian dari tahap yang pertama kayak edukasi video untuk keselamatan, terus tes mata itu nggak usah, Mas. Jadi masuknya langsung ke 3, Mas. Kita pengajuan untuk ujian lagi. Terus begitu seterusnya. Kalau Bulhapiong ini kalau tidak lulus ya, nah ini selembaran formulir ini berlaku 1 tahun, Mas. Misalkan dalam 1 tahun kita nggak bisa menyelesaikan, kan kita nggak lulus lah, waktu untuk kerja kan, Mas. Itu kita harus mengulang dari awal lagi. Dari yang kedua. Kalau yang pertama nggak usah. Yang kedua yang tes mata. Jadi langsung tes mata, foto ganti baru, kita ada aplikasi baru lagi. Itu pun selanjutnya sama, Mas.
Nah, ini kalau umpama lulus yang keempat, berarti yang kelima misalnya ini yang kelima, yang kelima ya, ini Gineng Chopsu, ini pendaftaran untuk ujian test drive tapi di dalam lapangan, belum di jalan raya. Nah, ini yang keempat. Nah, setelah ini mungkin 10.000 lagi, jadi kita pengajuan lagi, setelah itu ujian lagi. Ada Gineng Sihom. Nah, ini di tempat lapangan itu kita mengendarai mobil, ya kasih rintangan. Iya, Mas, rintangan pertama ya. Saya belum pernah nyoba, cuma saya pernah lihat tempatnya lah, Mas. Saya pernah baca-baca itu dan juga bisa lihat di YouTube Korea itu banyak kalau mau cari untuk belajar. Itu ya pertama sama kayak gitu, Mas. Kita berhenti di tanjakan, nggak boleh melewati garis. Nah, untuk kedua nanti ada perempatan, rambu-rambu lalu lintas, sama aja, Mas. Kita harus mengikuti, tahu di jalan ada kecepatan maksimal berapa, mengikuti itu aja lebih gampang. Gitu. Terus selanjutnya yang ke-6 ini? Nah, ini yang ke-6 Yonsep Myono Palgep. Nah, ini untuk latihan Doro Juheng, Mas. Doro Juheng itu ujian yang terakhir. Jadi kan ujian SIM ada 3 tahap. Pertama ujian tulis, yang kedua ini Gineng Sihom itu ujian tes drive tapi di dalam lapangan, ada tempatnya. Kalau yang Doro Juheng ini di jalan raya, Mas. Ini berjalan kisaran 5 km. Kita mengikuti map yang ada di mobil itu. Nah, kita bisa nggak di jalan yang seperti apa, rambu lalu lintasnya kita bisa mengerti apa enggak. Ini didampingi orang Korea, Mas. Ini tes yang terakhir. Seperti itu. Nah, ini kan Doro Juheng, misalkan Doro Juheng Sihomnya selesai. Nah, ini tinggal kita kembali ke tempat kita pendaftaran awal. Ini tinggal menunggu Unjun Myono Palgep. Jadi untuk penerbitan SIM kartu SIM-nya, Mas. Paling akhir itu. Intinya seperti itu. Berarti dari tahapan-tahapan ini yang paling sulit dan susah tes itu ya? Tes yang 40 soal itu. Iya, itu kan untuk sekarang nggak ada bahasa Indonesia, Mas. Untuk bahasa yang tersedia itu ada bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Vietnam, sama bahasa Inggris. Cuma 4 pilihan. 4 pilihan yang berarti ya, tergantung teman-teman itu lebih menguasai bahasa yang mana. Ini kenapa bahasa Indonesia kok nggak ada? Ini permasalahannya kenapa? Kira-kira kurang tahu, Mas. Banyak temen yang dulu itu katanya pernah ada ya, Mas. Pernah ada, tapi seperti Melayu gitu, Mas. Seperti Melayu bahasa Malaysia gitu. Iya, tapi mulai tahun berapa gitu sudah dihapus, Mas. Itu masalahnya karena apa? Saya sendiri juga kurang tahu. Misalkan itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ada, mungkin teman-teman lebih mudah lebih untuk pahamnya. Kalau saya ambil bahasa Korea, Mas, karena bahasa Inggris juga tidak menguasai, apalagi bahasa Vietnam, bahasa Cina. Lebih iya, meskipun susah, saya masih ingin berusaha untuk bahasa Korea. Oke, semoga nanti pemerintah Indonesia bisa melihat video ini dan bisa bekerja sama untuk pembuatan SIM, mengadakan perubahan bahasa menjadi bahasa Indonesia ya. Biar teman-teman di sini bisa menjadi mudah untuk pembuatan SIM. Bisa mematuhi peraturan di Korea, Mas. Kita berkendara harus mempunyai SIM. Ya, betul. Yang pertama, karena mayoritas orang-orang di Indonesia, orang-orang kita itu buruh juga mayoritas bisa menyupir ya. Nah, tentunya mendambakan driving di jalan dengan aman, karena punya SIM ya. Mengikuti lah peraturan di negara Korea. Iya, betul juga. Oke, mungkin untuk teman-teman yang kurang jelas bisa tulis komen atau silahkan bertanya langsung. Insya Allah nanti saya akan menjawab, dan karena saya punya nomornya Mas Pur ini. Oke, ini buat SIM itu ibaratnya kadang orang nggak perlu tes, kadang orang nggak bisa nyupir pun bisa membuat SIM. Betul. Karena orang dalam. Karena orang dalam. Apakah di sini ada, Mas, orang dalam itu? Kalau pemikiran saya pribadi sih, Mas, kalau saya belum begitu percaya, Mas, seperti itu. Tapi ada sih teman yang bilang katanya ya nggak seperti di Indo, tapi kita lebih mudah untuk melewati bilik Sihomnya, Mas. Kalau saya belum pernah mencoba. Tapi ya, ada desas-desus. Iya. Jalur belakang itu. Tapi kalau saya sendiri, saya masih
pengen berusaha dengan sendiri. Iya malah lebih alami Iya. lebih alami nantinya Misalkan juga. kita lulus itu, kita benar-benar tahu lampu lalu lintas, Benar Mas. juga memang itu. Karena Benar-benar tahu soalnya. karena berkendara di jalanan itu kan yang dibutuhkan pertama pengetahuan atau skillnya ya. Iya, Mas. Skill dari rambu-rambu lalu Iya. lintas itu ya. Bukan hanya bisa nyopir gitu kan. Iya. Banyak kan teman yang dari rumah sudah biasa nyopir, Mas, SIM Iya. Indo punya. Tapi Iya. kan meskipun di Korea perlu latihan Ya, juga, Mas, keterbiasaan lah. Iya, iya karena begini teman-teman. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara apa namanya letak kemudi ya, Iya, antara letak kemudi mobil Indonesia sama mobil Korea. Kalau mobil Korea itu letak kemudinya di sebelah Sebelah kiri. dan jalan Kita lajur kanan. Oh ya, kemudi sebelah kiri, lajur kanan. Iya. Kalau Indonesia kan sebelah kanan supirannya, Kebalikannya. kemudinya lajurnya lajur Iya. kiri. Sebenarnya itu biasa aja, Mas. Cuma perlu sedikit kebiasaan aja lah. Iya, itu agak harus dibiasakan ya. Iya, iya. Betul. Berarti intinya untuk pembuatan SIM di Korea itu membutuhkan beberapa tahap yang seperti tadi sudah dijelaskan, sekitar 5 sampai 6 tahap ya. Iya, 5 sampai 6 tahap, dan tahap 1 2 itu mudah, tahap ketiga ya yang susah ya. Nah, mungkin buat temen yang susah itu, Mas. Tahap ketiga itu yang susah karena seperti kita mulai tes awal dulu G2G. Iya, betul, Mas. Jadi kita harus belajar bahasa Korea lagi, hafalin rambu-rambu di Korea. Iya. Kalau untuk soal gambar sih bisa, Mas. Iya, belajar. Yang penting ada gambarnya, bisa ngira-ngira ya. Iya, bisa menghafal. Meskipun kita nggak tahu artinya, tapi hafal jawabannya yang mana. Sama persis, Mas, di aplikasi sama waktu ujian itu persis sama. Oh, begitu ya. Berarti memang harus benar-benar belajar. Iya. Intinya kan kalau gambar itu nanti bisa lah teman-teman lihat di aplikasi sendiri itu, bisa belajar dengan sendiri. Itu untuk total biayanya berarti kita harus menyediakan berapa? Misalkan satu proses kita sampai lulus langsung dapat SIM itu sekitar 80.000, Mas ya. Tapi yang satu untuk penerbitan SIM itu saya masih kurang paham, Mas. Kalau setiap tahap kita waktu pengajuan ujian itu 10.000 per itu. Iya. Nanti untuk penerbitan SIM itu mungkin agak mahal, Mas. Ya mahalnya nggak sampai 100 ribuan lah. Mungkin 40 atau 50 itu masih kurang paham saya, Mas. Ya mungkin di kira-kira mungkin antara 150. Iya, seperti itu. 150 ribuan kita harus menyiapkan untuk biaya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk belajar giat. Dan tips lagi, bagaimana tipsnya untuk bisa cepat lulus. Nah itu, Mas, karena kan kita karena kita sampai 6 kali kan, karena di sini kita kan bekerja. Nah berarti halangan utama itu waktu untuk belajar, Mas. Waktu belajar dan waktu kita libur itu ya. Iya, kalau yang kerja dan juga mungkin waktunya bisa, Mas, untuk lebih sering ikut ujian. Jadi lebih sering ikut ujian, lebih terlatih, Mas. Iya, betul. Tahu misalkan kemarin soalnya seperti ini. Nah, satu lagi nih buat teman-teman yang nanti mengulang ujian, misalkan 1 kali ujian itu harus diingat-ingat, Mas. Soalnya seperti apa, gambar yang keluar seperti apa. Karena bisa kemungkinan untuk ujian kedua itu di tempat yang sama, Mas. Nah, kalau di tempat yang sama, di nomor komputer yang sama, itu soal pun sama persis kayak saat kita sebelumnya gitu, Mas. Oh, berarti sana kan ya beda tempat, beda soal. Beda, Mas. Sekitar ada 45 tempat komputer kan. Nah, buat teman-teman misalkan ujian pertama di nomor 41. Iya. Ini kemungkinan yang kedua nanti bisa ditaruh ke situ lagi, Mas. Oh, berarti kalau kemarin dapat kursi 41, besok dapat 41 ya mungkin soalnya sama persis. Wah, kalau yang apes itu dapatnya lain itu. Nah, itu tapi kita juga tidak bisa memilih. Oh, dari sana juga. Betul, Mas. Oh, berarti kita juga harus siap-siap. Ya, intinya setelah ujian selesai kan ada waktu 40 menit. Misalkan waktu tersisa tapi kita sudah selesai. Kita gunakan waktu itu untuk mengulang soal sebelumnya. Kita ingat-ingat lah. Andaikan kita nggak lulus. Nah, kita mengulang 32. Kita sudah
banyak tahu soalnya itu seperti apa gitu. Iya, iya begitu ya Mas. Oke. Terima kasih sekali, sepertinya sangatlah jelas ya. Sangatlah jelas. Pokoknya yang pertama yang kita butuhkan yaitu ID card ya. ID card, nanti uang untuk membayar per sesi itu 10.000. Kedua yaitu kita harus belajar agar bisa lulus dengan itu 40 soal itu ya. Dan keempat yaitu waktu, yaitu sebisa mungkin, sesering mungkin kita mencoba lagi. Kalau seumpama gagal, coba lagi ya. Ini keuntungan untuk yang kerja siang malam ya. Yang kerja malam mungkin siangnya bisa ikut. Waktunya lebih banyak. Terus satu lagi tuh Mas, misalkan kita ujian di hari Senin, nah hari keempat baru bisa mengulang Mas. Misalkan hari Senin kita ujian, besok Selasa kita ujian lagi, itu belum bisa Mas. Jadi 3 hari setelah hari pertama. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah kita baru. Atau minggu depannya. Iya, harus ada jeda 3 hari setelah kita misalkan gagal gitu Mas. Itu sih. Yang penting itu aja. Oke, terima kasih sekali. Mungkin masih ada yang bisa disampaikan lagi atau yang belum. Intinya yaitu Mas, misalkan ingin lolos ya dengan mandiri ya Mas, rajin-rajin untuk belajar di aplikasi itu. Dan lagi untuk di aplikasi itu Mas, misalkan dalam setahun kita belum lulus, kita harus sering update di aplikasi itu Mas, karena setiap 6 bulan sekali itu beberapa soal itu ada yang baru. Iya. Jadi kita di aplikasi harus update terus. Harus sering intip lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar ke lembaga kursus itu ada, saya pernah tanya itu untuk uang kursus sekitar 600 ribuan. Lembaga kursus orang Korea. Iya. Wah, mungkin di situ bisa dikasih tips cara lebih mudah ataupun nanti bisa dibimbing ke tempat ujian Mas. Tapi saya belum pernah masuk, cuman lihat-lihat di aplikasi itu saja. Mungkin dia bisa dampingin. Iya, tapi yang pasti orang Korea Mas. Kalau saya mikirnya orang Korea kan kita susah bahasa juga. Jangankan kita ngomong sama orang Korea, kita belajar di aplikasi bahasa Korea itu susah. Kita masih mengeja ya. Iya betul Mas. Misalkan di lembaga itu ada orang Indonesia, mungkin saya berani Mas. Nah, itu masalahnya di situ ya. Ya semoga kedepannya kita berharap semoga untuk pembuatan SIM bisa dirubah untuk bahasa Indonesia ya. Biar nanti teman-teman untuk tenaga kerja Indonesia yang di Korea bisa lebih mudah mendapatkan SIM dan lebih aman untuk berkendara. Oke, terima kasih sekali ini Leo Mas Bur. Terima kasih Mas. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Dan kapan-kapan kita kalau ada tema lagi atau apa nanti kita bisa bertemu lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan juga share. Dan buat teman-teman yang mungkin belum paham, silakan langsung komentar dan jalani hidup ini dengan semangat baru. Jangan mudah putus asa dan jangan mudah menyerah, karena hidup adalah perjuangan. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya dan video yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.